Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ahyikum bi tahiyyatil Islam. Tahiyyat ahli jinan wa tahiyyatun fiha salam. Mari dijawab salamnya yang semarak, yang semangat, yang berbarokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda kita, kekasih kita, panutan kita, pujaan hati kita, beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat Nabi serta yang mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ibad rahimakumullah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau adalah penghulu para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata begini, keluarga Nabi yang ada di dalam sholawat, kalau kita membaca sholawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keluarga Nabi, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada dua. Yang pertama adalah keluarga Nabi fit nasab, yaitu nasabnya sambung darahnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang sambung sampai akhir zaman ini adalah diturunkan daripada Sayyidina Hasan bin Husain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani daripada Sayyidina Hasan, dan habaib yang ada di Indonesia ini kebanyakan daripada Sayyidina Husain. Ada keluarga Nabi daripada fil ittiba', yaitu mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika keluarga Nabi itu disandarkan kepada ittiba' Nabi yang mengikuti ajaran Nabi, berarti saya dan Anda semua ini adalah keluarga Nabi. Dalam apa? Dalam ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap Anda bersalawat kepada Nabi dan keluarga Nabi, maka Anda juga mendoakan untuk diri Anda sendiri dan mendoakan untuk umat Nabi Muhammad yang mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad. Karena umat Nabi Muhammad itu ada umat Nabi Muhammad yang mengikuti ajaran Nabi, ada yang tidak mengikuti ajaran Nabi. Karena semua yang ada di atas muka bumi Allah ini, setelah diperintahkannya Nabi kita Muhammad sebagai Nabi dan utusan, semua nabinya Nabi Muhammad. Orang kafir pun nabinya Nabi Muhammad, orang kafir pun umatnya Nabi Muhammad. Semua umat Nabi Muhammad. Tapi ada umatnya Nabi yang mengikuti ajarannya Nabi, ada umatnya Nabi yang tidak mengikuti ajaran Nabi, yang akan mendapatkan syafaat Nabi dan masuk ke dalam doa-doa setiap muslimin muslimat. Siapa itu? Umat Nabi yang mengikuti ajaran Nabi. Termasuk kita semua. Insyaallah mudah-mudahan besok kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk malam ini kita mendawamkan salat tarawih karena kita mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satupun ulama yang berbeda-beda pendapat, semua sepakat bahwasanya Nabi menunaikan salatul lail, ay salatul tarawih fi layali Ramadan, di malam-malamnya bulan Ramadan. Semua ittifaq, tidak ada yang berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat hanya dalam segi berapa kali Nabi salat di Masjid An-Nabawi bersama sahabat, berapa kali Nabi salat sendiri, itu saja. Tapi ittifaq sepakat bahwasanya menunaikan salatul lail atau salatul tarawih fi layali Ramadan, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nah, dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang disampaikan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib bahwasanya man salat tarawih fi al-lailatil al-thaminah, barang siapa yang menunaikan salat tarawih di malam ke-18, malam ini kita salat di malam 18, nada malakun, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu memanggil kepada kita semua. Cuma kita tidak mendengarkan panggilan malaikat karena apa? Karena banyaknya dosa.
banyaknya dosa kita semua sehingga banyak hijab. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan teriakan-teriakan malaikat untuk kita. Nada malaikat, ya ibadallah, wahai hamba Allah yang ada di atas muka bumi Allah, yang memungkinkan salat tarawih, annallaha ta'ala radhi anka wa radhi an walidayk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridai atas dirimu dan meridai atas kedua orang tuamu. Maka Allah telah meridai kepada kita yang ibadah. Andai kata Allah Ta'ala cabut umur kita pada kesempatan-kesempatan yang mulia ini, sudah bisa dipastikan yang meninggal di dalam keadaan kesempatan-kesempatan yang mulia ini akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Dan orang yang di bulan Ramadan mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu pun di antara daripada mereka kecuali telah diampunkan dosanya Allah Subhanahu wa taala daripada masa-masa lampau. Insyaallah setelah Ramadan ini amalnya kita lebih baik lagi, akhlak kita lebih baik lagi, kita dapat mengikut akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semakin menjadi orang yang penyebar, semakin menjadi orang yang lebih bijaksana, semakin menjadi orang yang lebih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang ingin saya sampaikan bahwasanya sekarang di bulan Ramadan banyak di antara dari kita sudah mempersiapkan zakat yang masih zakat di dalam Islam itu terbagi menjadi dua, zakatul fitrah dan zakatul mal. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu berurusan dengan Ramadan, berurusan dengan puasa. Kapan diperbolehkan zakat fitrah? Mulai dari malam pertama bulan Ramadan itu sudah boleh ada mengeluarkan zakat fitrah. Lalu kemudian zakatul mal kapan kita keluarkan? Zakatul mal kita keluarkan bila mencapai nisab. Tidak semua orang yang berharta kemudian mengeluarkan zakatnya. Tidak. Ada nisabnya, ada batasan pencapaiannya. Lalu kemudian ada kewajiban setahun. Bila mana itu emas dan perak dan dagang. Saya singkat itu saja. Tidak perlu saya membahas hal-hal yang lain, apa itu ma'dan, apa itu tambang, apa itu nikas atau temuan. Sehingga itu jauh daripada apa yang kita lakukan saat ini. Yang ada di sekitar kita adalah menyimpan emas, menyimpan perak, atau dari kita adalah pedagang. Dan yang pasti banyak di antara kita adalah pekerja, dari PNS, atau ada di antara dari kita yang punya rental mobil, atau ada di antara dari kita yang sebagai petani sawit, petani karet, petani padi dan yang lain lagi. Maka yuhibbat rahimakumullah, untuk emas itu bila mana ayah dan bunda yang dimuliakan Allah punya simpanan emas, tidak berkurang dalam setahun. Catatan, tidak berkurang dalam setahun. Titik, tidak boleh ditawar-tawar. Tidak boleh berkurang selama setahun. Kalau dalam perjalanan setahun itu pernah berkurang, tunggu setahun lagi. Tidak berkurang selama setahun. Bila mana mencapai emas Anda itu 82,5 gram. Saya ringkas 82,5 gram. Bahasa kitab isruna mithqalan. 20 mithqal itu berapa? Kita suka bingung kalau 20 mithqal. Pokoknya 82,5 gram. Al-Imam Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri Mufti Al-Haramain Makkah Madinah, beliau menyampaikan yang dikatakan 20 mithqal dalam hitungan gram adalah 82,5 gram. Bila mana Anda mempunyai 82,5 gram emas di rumah Anda, tidak berkurang selama setahun, keluarkan nilainya 2,5%. Emas yang apa yang harus kita keluarkan, anandaku? Yang dikeluarkan adalah emas yang bukan dipakai sehari-hari. Catatan, emas yang tidak dipakai sehari-hari. Kalau yang dipakai sehari-hari tidak. Tapi saya punya emas dipakai sehari-hari banyak. Kata Imam Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, yang biasa dipakai, yang mana yang tidak biasa dipakai berarti itu simpanan Anda. Jadi tidak boleh tawar-tawar lagi. Yang biasa dipakai semuanya cincin, gelang, kalung, terus kemudian gelang kaki. Mana yang Anda biasa pakai? Oh, yang biasa pakai ini. Berarti ini semuanya tidak dizakatkan. Yang tidak biasa dipakai itu masuk kategori apa? Simpanan. Mencapai yang tidak biasa dipakai itu berarti simpanan Anda, harta Anda mencapai 82,5 gram, Anda keluarkan 2,5%. Selesai. Ayo ibadah rahimakumullah. Selain itu, emas simpanan, berbentuk cincin dan yang lain, emas logam, emas batangan dan yang lain. Kecuali emas jongkok enggak. Kalau emas jongkok enggak boleh dizakatkan. Ibadah rahimakumullah. Kenapa? Karena yang dikatakan zakat itu secara bahasa adalah nama
Ananda, bagaimana kalau umpamanya bunda punya tanah? Punya tanah, baik. Bila mana Anda punya tanah, tujuan tanah untuk apa? Untuk nyimpan. Bila mana tanah itu untuk nyimpan dan tanah itu digunakan untuk jual lagi atau tidak bunda? Niatnya untuk jual lagi, berarti Anda masukkan kepada urut tijarah. Setiap tahunnya Anda perkirakan kira-kira naiknya berapa? Maka kalau naiknya berapa, selisih dari kenaikannya Anda keluarkan 2,5%, dan itu masuk ke dalam kategori urut tijarah, yaitu harta zakat mal daripada dagang. Paham ya? Kemudian kalau umpamanya tanah itu sengaja Anda beli untuk dijual, artinya Anda memang niat jual beli tanah, maka setiap tahun maka Anda kira-kira akan naiknya itu berapa? Kalau belinya tempoh hari 200 juta, kira-kira naik 40 juta, berarti 40 juta Anda keluarkan 2,5%. Oh Anda tidak, tanah ini bukan bunda untuk jual. Untuk apa bunda? Untuk nyimpan saja. Untuk apa? Nyimpan saja, tidak untuk dijual. Kalau memang untuk nyimpan saja, maka tanah tersebut Anda kiaskan dengan emas. Kiaskan dengan emas. Bila mana mencapai 82,5 gram harganya, artinya kurang lebih kalau punya 2 juta per gram ya kalikan saja. Saya tidak tahu berapa harga emas per gram. Ibu-ibu yang lebih paham. Ternyata nominalnya 1 miliar, bagaimana? Ya sudah, Anda keluarkan 2,5%-nya kalau memang Anda niat untuk nyimpan. Kalau niatnya untuk dagang, maka dikeluarkan adalah nama selisih daripada pertumbuhan nilai tanah. Terus kemudian bila mana Anda menyimpan perak, bila mana menyimpan perak dalam 1 tahun nisabnya adalah 577 gram. Dalam bahasa kita adalah 200 dirham. Berapa 200 dirham? Yang kita menghitung 200 dirham. Orang Palembang nggak tahu dirham. 577 gram perak. Apa itu? Berbentuk piring perak, gelas perak, sendok perak, dan yang lain-lain. Bila mana ditimbang mencapai 577 gram, berarti Anda harus keluarkan 2,5%-nya. Selesai. Lalu kemudian ayat ibadah rahimakumullah. Ananda, saya punya rumah di mana? Ayah punya rumah. Rumah yang ditempati tidak diwajib zakatkan. Tapi rumah yang Anda beli nilainya untuk investasi, maka Anda harus keluarkan. Keluarkan berapa? Urut tijarah, namanya pertumbuhannya. Karena apa? Karena disimpan ini rumah untuk investasi jual beli. Bila mana tidak dibuat investasi jual beli, hanya untuk menyimpan, kembali biasanya kepada emas. Terus kemudian profesi bagaimana? Profesi dalam Bahthul Masail Nahdlatul Ulama bersepakat bahwasanya profesi masuk kiasnya kepada zakat lagden, yaitu emas dan perak. Bila mana gaji Anda dalam setahun mencapai angka emas 82,5 gram, saya ulangi, gaji Anda, pendapatan Anda dalam setahun mencapai 82,5 gram emas, berarti Anda wajib mengeluarkan zakat malnya setelah dipotong kebutuhan. Sekarang kalau umpamanya gajinya dalam setahun, dalam sebulan berapa? 4 juta. 4 juta kalau dalam 10 bulan 40 juta, 12 bulan belum mencapai 82,5 gram emas. Karena kalau 82,5 gram, kalau umpamanya 2 juta, itu 100 juta lebih. Berarti Anda tidak wajib mengeluarkan zakat mal. Selesai. Terus bagaimana kalau umpamanya saya di kantor saya setiap gajian kok dipotong pajak, dipotong zakat, dipotong zakat. Ayuhal ibad rahimakumullah, bahwasanya menurut keputusan Bahthul Masail Nahdlatul Ulama, profesi itu lebih layak, lebih pantas dinisbatkan kepada emas. Bila mana kita dipotong setiap bulan oleh perusahaan kita, di situ tulisannya zakat, meskipun Anda tidak wajib membayar zakatul mal, Allah Taala catat sebagai sedekah mustahabah Anda. Tidak usah khawatir, tidak usah dipertentangkan. Meskipun Anda masih belum wajib zakat mal daripada hasil profesi Anda, maka Anda masih dicatat sebagai orang yang mengeluarkan apa? Sedekah mustahabah, sedekah sunnah, itu melebur dosa-dosa kita dan mempermudah segala urusan kita, dan insyaallah akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rental mobil kemana? Rental mobil sama. Rental mobil itu di dalam Bahthul Masail ada 2 ikhtilaf. Yang pertama,
dimasukkan kepada apa? Kepada zakatnya emas dan perak. Ada yang mengatakan dimasukkan kepada urudut tijarah. Tetapi yang lebih mendekati kepada mu'tamad, kaul yang diunggulkan adalah urusannya kiasnya kepada emas dan perak. Karena setiap yang tidak ada di dalam tatanan kitab, maka kiasannya kepada emas dan perak. Maka bila mana Anda merentalkan mobil Anda, maka hasil dalam setahun mencapaikah 82,5 gram emas setelah dipotong operasional. Kalau setelah dipotong operasional mencapai 82,5 gram, maka keluarkan zakat mal. Paham ya? Ayo ibadah rahimakumullah. Lalu kemudian kemanakah zakat fitrah dan zakat mal ini diberikan? Saya singkat saja, kepada 8 golongan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin fi sabilillah wa fi sabil. 8 golongan. Fakir, miskin, amil zakat. Kalau di masjid raya ada petugas amil zakat, maka amil zakat boleh menerima zakat, mengumpulkan zakat. Lalu yang nomor 4, wal mu'allafati qulubuhum, masuk ke dalam agama Islam sampai kapan? Sampai mati dia. Selama dia dulunya lahir sampai balik belum beragama Islam, kemudian masuk ke dalam agama Islam disebut dengan apa? Mu'allaf. Sampai mati dia boleh menerima zakat. Selesai. Lalu kemudian yang nomor 5, furiqah, ini tidak ada sekarang untuk memerdekakan budak. Yang nomor 6, wal gharimin, orang yang dalam musibah besar. Misalnya sekarang di lahan ada musibah, zakat-zakat Anda kumpulkan kepada amil zakat, lalu kemudian ada amil zakat dibawa ke lahan sana, boleh. Orang-orang atau yang tertimpa musibah banjir bandang, ada orang alim, soleh, beliau terkenal, jujur, tidak pernah menipu seseorang, kok ia mencoba untuk berusaha berdagang, dagangnya kemudian kolek, banyak utang, dia yang banyak utang, harta zakat mal Anda kasihkan kepada dia untuk bayar zakatnya, boleh, untuk bayar utangnya boleh. Dan kemudian fisabilillah wa bisabil, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang keluar dari rumahnya untuk berjuang di jalan Allah ini bisabil. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Syadili di dalam kitab Syarhul Yaqut An-Nafis, dan juga Syekh Abdullah Bafadhal di dalam kitab Nusrul Karim menjelaskan bahwasanya santri-santri yang ada di pondok pesantren itu masuk ke dalam kategori wa fisabilillah bisabil. Anda bawa kepada pondok pesantren, kasihkan kepada kiai, kasihkan kepada syekh, kasihkan kepada ustaz, ini ada zakat mal saya, tolong terimakan, boleh. Dengan catatan, iya boleh Anda menyebutkan tujuan untuk apa. Misal datang ke pondok, kiai, ustaz, syekh, ini ada zakat mal saya. Saya lihat kayaknya kiai sedang bangun pondok ini buat bangun, tidak boleh. Tidak boleh untuk menyebutkan untuk apa. Pokoknya menyebutkan ini zakat mal saya berikan sama kiainya, kemudian dikasihkan untuk makan anak santri, kemudian untuk pembangunan, untuk gaji guru tersebut. Atau kemudian Anda berikan langsung pada santri-santrinya, diperbolehkan. Atau di masjid raya ini, bila mana di sini ada thalabul ilm, diselenggarakan TPQ di dalamnya, maka boleh dibawa ke masjid, diberikan kepada takmir masjid. Ini yang ada di dalam paham kitab Syarhul Yaqut An-Nafis dan kitab Nusrul Karim. Dibawa ke masjid, kasih kepada pengurus masjid yang menangani lembaga pendidikan Al-Quran. Ini zakat mal kami berikan untuk kepentingan pendidikan Al-Quran. Silakan, selesai. Jangan disebutkan untuk pembangunan, begini tidak boleh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang mau saya sampaikan tentang zakat fitrah. Zakat fitrah itu lebih baik Anda mengeluarkan berasnya, tidak mengeluarkan uangnya. Saya ulangi, lebih baik Anda mengeluarkan apa? Berasnya, bukan mengeluarkan uangnya. Karena kata Imam Syafi'i bahwasanya tidak diperkenankan kita bayar zakat fitrah dengan nominal uangnya. Menurut Imam Syafi'i, zahirnya Anda boleh buka di kitab apa saja. Tetapi menurut Imam Nawawi, bahwasanya Imam Nawawi mengikut mazhab Syafi'i, boleh mengeluarkan apa? Mengeluarkan daripada uangnya dengan catatan, bila mana Anda kesulitan mencari berasnya. Kira-kira Anda kesulitan mencari berasnya? Tidak, keluar dari berasnya. Keluar daripada khilaf, keluar daripada apa? Perdebatan ulama. Imam Abu Hanifah mengatakan boleh. Tetapi khilaf ulama lebih baik Anda membawa berasnya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu saya sampaikan untuk diri saya pribadi dan semua yang yang hadir pada kesempatan yang mulia ini. Kalau di Jawa sana biasanya lembaga amil zakat atau masjid-masjid untuk mempermudah orang-orang yang membayar zakat, biasanya pengurus amil zakat mereka juga pulaan beras ditaruh di
di masjid, mungkin ada jamaah yang tidak sempat membeli beras di luar sana, kemudian beli di situ. Bukan beras zakat, ingatkan, bukan beras zakat. Jangan beras zakatnya yang Anda jual, yaitu pulaan dari beras yang berbeda. Kemudian untuk orang yang membeli untuk membayar zakat fitrah. Wassalamualaikum